Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi ini kita bangun tidur, kita sehat, kita menghirup udara segar. Itu adalah berkat yang luar biasa daripada Bapa kita yang baik. Kita akan membaca kembali firman Tuhan, ya, kita sambung lagi. Yang video lalu adalah tentang berdoa. Kata Tuhan, janganlah kita berdoa itu pamer-pamer sama orang atau bagaimana supaya orang memuji kita. Kata Tuhan, kalau orang seperti itu mereka sudah mendapat upah, katanya. Upah maksudnya mungkin sudah dipuji orang gitu. Tapi kalau kita berdoalah, masuklah ke kamarmu, kuncilah pintunya, dan berdoalah secara tersembunyi, kata Tuhan. Jadi pribadi lepas pribadi. Karena dibilang Tuhan, karena Tuhan yang akan membalas apa yang telah kita lakukan. Sama seperti pada saat kita kalau tangan kiri kita memberikan sesuatu, tangan kanan kita tidak boleh tahu. Artinya jangan riak, jangan pamer, jangan nunjuk-nunjuk ke orang, ini aku lihat nih, aku ngasih sumbangan nih, atau lihat nih aku berdoa nih gitu. Ya, jadi Tuhan katakan seperti itu mereka sudah mendapat upah. Tetapi kalau kita secara diam-diam tersembunyi untuk yang baik, karena Tuhan yang akan membalasnya langsung. Jadi kalau Tuhan sudah membalas itu nggak main-main. Berkat itu nggak ece-ece, ya. Seperti aku bilang, berkat itu bukan hanya materi, tetapi berkat kesehatan. Kita dilindungi Tuhan dari mahara bahaya. Kita dilindungi Tuhan dari segala penyakit. Tidak ada masuk ke badan kita. Kita sehat, ya. Itu adalah berkat juga. Kemudian kita akan melanjutkan firman Tuhan ini. Di sini di kitab bahasa Indonesianya itu sudah langsung ada judulnya, ya. Di sini hal berpuasa. Jadi kita akan baca, tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita undang Roh Kudus dan kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini kami bangun, kami menghirup udara segar, kami sehat. Terima kasih Bapa. Bapa berkati kami di sini. Anak-anak-Mu akan membaca firman-Mu Bapa. Ajari kami Bapa. Apa maksud dan esensi yang ingin Engkau tunjukkan, Engkau ingin ajarkan agar kehidupan kami ini bukan hanya melihat dari kulit saja, tetapi juga semua secara keseluruhan. Dan kami tidak ingin Bapa menjadi orang yang tidak mengerti atau tidak melakukan. Biarlah kami juga mengerti dan melakukan. Bapa di surga, banyak dosa, pelanggaran kami, kiranya Engkau hapuskan Bapa, agar kami layak menghadap tahta-Mu yang suci. Bapa, terima kasih, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan melanjutkan, ya, ayatnya di sini. Di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi inilah ayat tentang berpuasa. Kita udah dengarkan tadi. Artinya kita di sini juga orang Kristen berpuasa itu juga ada, ya. Tapi di sini kita memang tidak diharuskan seperti di agama lain, ada kayak maksudnya tanggal sekian sampai tanggal sekian harus puasa masanya gitu. Kalau di Kristen memang pribadi lepas pribadi gitu. Jadi kapanpun kalian berpuasa itu persiapan kalian sendiri. Memang di sini di dalam Alkitab firman Tuhan banyak sekali, ya. Ada puasa Esther, ada puasa Daniel, ada puasa Sadrak, Mesak, Abednego, ada puasa Tuhan Yesus kita, ya, 40 hari, tapi itu sangat berat. Aku nggak tahu, pokoknya aku hanya mendengar ada beberapa orang sanggup, ya. Tapi itu dengan tidak makan, tidak minum, ya. Kalau untuk tidak makan saja, hanya ibaratnya muti, ya, minum air putih saja, mungkin ada beberapa yang aku dengar. Tapi kalau untuk tidak makan, tidak minum itu ada yang kulihat pun dari yang aku bilang yang petapa India itu. Tapi apakah kita kan maksudnya ya mereka lah yang tahu gitu, apakah itu bisa terjadi apa enggak. Karena di dalam Alkitab sendiri yang puasa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum itu, di sini itu yang aku baca, ya, aku nggak tahu yang lain, mungkin kalian bisa tulis di komen
komen kalau kalian ada tahu. Itu Tuhan Yesus dan Musa ya. Jadi 40 hari 40 malam tanpa makan dan tanpa minum. Kalau aku pernah mencoba untuk puasa Ester, kalian sudah pernah lihat di videoku sebelumnya. Aku pernah melakukannya 2 kali dan waktu itu aku benar-benar, aku sudah ceritakan lah, kalian nonton di sana aja ya. Itu nggak gampang. Kalau nggak ada persiapan, kita nggak akan sanggup ya. Maksudnya di sini kita harus minta kekuatan dari Tuhan, makanya ibaratnya aku sanggup itu. Kalau nggak, tanpa kekuatan dari Tuhan aku nggak bisa lakukan ya. Jadi satu lagi aku belajar di sini juga, kalau kita berpuasa itu jangan langsung kayak muka murung gitu, kayak jadi orang kan kelihatan kamu kenapa gitu kan, tapi kamu justru malah katanya minyakilah kepalamu ya, maksudnya ibaratnya kayak neces, mukanya berseri-seri ya. Jadi orang lihat, wah kamu ada apa, padahal kamu sedang berpuasa gitu loh. Nggak ada yang tahu. Karena apa? Di sini dibilang cukuplah, ibaratnya aku dan kamu yang tahu. Makanya aku bilang di sini, bagi kita orang yang sudah dewasa, yang sudah dibaptis ya, atau sudah mengenal kebenaran, firman Tuhan ini diajarkan itu pribadi ke pribadi. Bukan oke, kita belajar kalau di gereja, di persekutuan atau di grup, itu kita sama-sama. Tetapi kalau untuk keselamatan kita ya, keselamatan itu pribadimu dan Tuhan ya. Orang di sekitar kita atau seagama dengan kita atau grup kita atau pendeta, pemuka agama dan lain, dia hanya mengajar kita, membantu kita mengerti akan firman Tuhan kalau kita memang nggak ngerti. Tapi kalau untuk keselamatan itu pribadi, tidak ada garansi dari pendeta, tidak ada dari pemuka ini, tidak ada dari aku sendiri, nggak ada bisa menggaransi kamu bisa masuk surga. Yang bisa adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kamu sendiri harus mau dulu diubah, harus mau dibaptis, harus mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barulah kita akan diselamatkan. Jadi kalau kita di sini, kita harus belajar sendiri, baca sendiri seperti ini ya. Ada ayat kita baca sendiri, kita alami sendiri ya dengan firman Tuhan kita. Kalau kamu sudah melakukan itu, Tuhan melihat hati kita ya. Roh Kudus menuntun kita. Kalau nggak ngerti, kita bisa tanya pendeta, tanya orang tua, tanya orang yang tahu ya, pemuka agama, teman atau siapapun yang sudah berpengalaman untuk yang namanya ini membaca firman Tuhan. Atau kalau biasanya aku kalau zaman pandemi sekarang, aku berdoa minta Roh Kudus. Tuhan kirimkan Roh Kudus, nanti dia akan pandu kita ya. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti tiba-tiba dia letakkan di hati kita, di pikiran kita. Ya Tuhan itu dikatakan ya di video yang lalu, infinity aku bilangnya, tidak terbatas. Jadi kita nggak usah kalkulasikan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan itu benar-benar dahsyat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi tidak akan ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semuanya mungkin. Asalkan kita minta kepadanya, mau dibentuk sama Tuhan, mau diarahkan. Sehingga semuanya itu akan ditambahkan kepada kita semua. Inilah doa dan harapan kita, sehingga kita bisa dikuatkan. Oh ya, bagi kalian kalau yang belum bisa berpuasa, nggak apa-apa, kalian bisa coba puasa seperti aku bilang tadi kan. Kalau kayak puasa Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka puasanya 10 hari. Aku kemarin baru selesai puasa Sadrak, Mesak, Abednego itu yang maksudnya seperti kayak vegetarian ya. Jadi semuanya sayur-sayuran, biji-bijian ya. Nasinya aku ganti nasi, kita bilang brown rice gitu, atau nasi pecah kulit gitu ya. Jadi semuanya buah-buahan, sayur-sayuran gitu 10 hari. Kalau puasa Daniel aku baca itu ya 21 hari. Sama juga seperti itu, sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, tapi 21 hari. Tapi kalau puasa Ester 3 hari berturut-turut itu tanpa makan, tanpa minum ya. Dan puasa yang sebiasanya itu adalah puasa yang 1 hari ya, dari jam 6 sore sampai besoknya jam 6 sore. Bagi kalian mungkin yang masih belajar berpuasa itu, mungkin kalian lebih baik coba untuk kayak berpuasa Sadrak, Mesak, dan Abednego 10 hari atau yang Daniel. Kalian coba ya. Mungkin kalau di gerejaku belum ada yang bilang kayak berpuasa yang secara ini, tapi kalau kalian baca dari firman Tuhan ada yang berpuasa seperti yang di sini ya. Jadi nggak diharuskan kamu harus lakukan ini, nggak gitu juga, tapi itu dari kalian sendirinya ya. Seperti aku, dari aku sendirinya, aku berdoa sama Tuhan ya untuk diriku, baik untuk kesehatan, baik untuk permohonan, baik
untuk pengampunan, baik untuk yang lain-lain. Jadi di sini kita sama-sama, kalau kalian juga belum mampu berpuasa, ya aku nggak ngejudge, nggak apa-apa. Karena nggak ada dibilang Tuhan kalau kamu nggak berpuasa kamu berdosa, nggak. Jadi itu pribadi kalian dengan Tuhan, kesanggupan kalian dengan Tuhan ya. Jadi inilah doa dan harapan kita. Terima kasih. Kita akhiri firman Tuhan ini dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Anakmu mengucap syukur atas firman-Mu yang begitu indah, menyehatkan kami, begitu baik, memberikan kami pengertian bagaimana kami berpuasa. Supaya kami berpuasa Bapa, tetapi kami tetap lebih riang, bahkan jangan sampai orang tahu kami sedang berpuasa. Bapa di surga, begitu banyak dosa dan pelanggaran kami. Hapuskan Tuhan, hapuskan Bapa, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu, layak untuk selalu dekat-dekat dengan-Mu Bapa. Sepanjang hari ini Engkau yang menyertai hidup kami. Sepanjang hari ini Engkau yang menuntun kami Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk besok. Kadang-kadang kalau aku kursus nggak sempat ngedit, jadi pada hari berikutnya kalau aku bisa edit langsung sekali dua, langsung aku post di YouTube channelku ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.